Oh, Kak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita melanjutkan kepada materi yang kemarin, adanya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca buku kitab Al-Fatihah. Dan saya akan mengisi absen terlebih dahulu sebelum materi dilanjutkan. Dan baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran dan Wahyu, yaitu yang pertama pengertian Al-Quran. Mungkin dari anak-anak sekalian sudah tahu tentang Al-Quran, tapi dalam bentuknya, dalam bentuk Al-Qurannya, tidak dalam secara segi keseluruhannya, baik secara definisinya apa itu Al-Quran. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan nama Al-Quran. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat tentang asal kata Al-Quran, di antaranya sebagai berikut, yaitu Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang diturunkan kepada beliau, kepada Nabi kita Nabi Muhammad dengan nama Al-Quran. Dan dari kalangan ulama terdapat beberapa pendapat tentang asal kata Al-Quran, yaitu yang pertama pengertian Al-Quran menurut para ulama mutakallimin. Berikut ini pengertian Al-Quran menurut para ulama mutakallimin. Pertama, Asy-Syafi'i 204 Hijriah berpendapat bahwa kata Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah. Al-Quran bukan Al-Quran. Tanpa hamzah yaitu Al-Quran bukan Al-Quran, serta tidak diambil dari kata lain. Ia adalah nama khusus untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana nama Injil dan Taurat yang masing-masing diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Itu yang terdapat para ulama mutakallimin yang pertama. Dan pendapat yang kedua yaitu Al-Farrah 207 Hijriah berpendapat bahwa kata Al-Quran ini berasal dari lafaz qori'un yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Yaitu menurut Al-Farrah, beliau berpendapat bahwa Al-Quran ini berasal dari lafaz qori'un, beda dengan pendapat Asy-Syafi'i yang mana artinya adalah sebuah petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lain saling berhubungan dan berkaitan, kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, pendapat para ulama mutakallimin yang ketiga adalah Al-Midyani 215 berpendapat bahwa lafaz Al-Quran itu menggunakan huruf hamzah, yaitu bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Ya, yang tadi itu Al-Farrah berpendapat kalau berasal dari lafaz qara'a. Sedangkan Al-Midyani dia berpendapat yaitu Al-Quran itu menggunakan huruf hamzah, yaitu bentuk masdar dari kata
Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup untuk diri kita semua. Karena kita adalah Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus mengimani Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, agar kita tidak tersesat di jalannya. Pendapat tersebut yaitu pendapat tadi dari Al-Minjani sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ya, dan yang keempat, pendapat Mutawatir yang keempat yaitu Al-Asy'ari 324 Hijriah. Dan beberapa golongan lain berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari lafaz corona, bukan corona itu penyakit COVID-19, bukan. Berpikiran corona COVID-19, yaitu corona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain, mengingat bahwa suruh-suruhnya, ayat-ayat dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan dengan yang lain. Yaitu pada zaman dahulu itu Al-Quran itu kucak kacir, ada yang tulis di batu, di dedaunan kelapa kurma dan lain sebagainya. Iya, kucak kacir dulu. Dan yang kelima termasuk yang terakhir Az-Zujaj, pendapat Az-Zujaj 331 Hijriah berpendapat bahwa kata Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qur'an, sifat dari yang sewazan seimbang dengan kata Qur'anun yang artinya Al-Jam'u, kumpulan. Itu menurut Az-Zujaj ini Al-Quran ini berasal dari kata Al-Qur'an atau Qur'anun yang Al-Jam'u yang artinya itu sebuah kumpulan. Menurutnya Al-Quran terdiri atas sekumpulan surah dan ayat yang membuat kisah-kisah perintah larangan serta mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah, ya ini menurut istilah, sedangkan tadi itu menurut beberapa pendapat para ulama mutawatir yang terdahulu. Nah, berdiri itu terdahulu ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril menjadi mukjizat atas kenabiannya, tertulis dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membaca dan membacanya merupakan ibadah. Nah, yaitu Al-Quran ialah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang melalui perantara malaikat Jibril dengan mukjizat atas kenabiannya, tertulis dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Dan yang membaca merupakan ibadah. Nah, membaca saja itu sudah ibadah, merupakan ibadah. Membaca Al-Quran itu merupakan ibadah, apalagi kita berpegang teguh pada dan berpedoman pada Al-Quran, insya Allah kita akan jauh dari segala apa yang jalan yang menuju kemaksiatan. Insya Allah kita akan
dari sini bagi anak-anak ada pertanyaan tentang Al-Quran. Ya, kalau tidak ada biasanya ada yang ditanya. Oh ya, mungkin nanti dilanjut setelah pertanyaan dan jawab, nanti kita lanjut setelah kita selesai menjelaskan semuanya. Nah, sudah mengerti ya tentang Quran. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang wahyu. Wahyu di sini bukan wahyu anak yang masuk kerajaan. Wahyu di sini ialah Al-Quran atau kalam Allah. Kata wahyu ditemukan berulang kali dengan arti yang berbeda. Wahyu adalah lafal mustarok yang artinya mengandung beberapa makna atau arti. Secara istilah, wahyu mempunyai beberapa arti, antara lain isyarat, petunjuk, bisikan, ilham, bimbingan, dan wahyu tersebut. Berikut penjelasan tentang arti wahyu menurut istilah. Yang pertama, wahyu sebagai isyarat atau petunjuk. Wahyu yang berarti isyarat. Isyarat di sini diartikan dengan isyarat dengan tangan atau yang lainnya. Sebagaimana diterangkan dalam surat Maryam. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih keluar dari mereka. Wahyu sebagai isyarat ialah sebagai pengingat bagi kita semua agar senantiasa berada di dalam kebenaran. Berikut wahyu menurut istilah yang kedua ialah sebagai bisikan. Wahyu yang berarti bisikan diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-An'am dan surah Al-Maidah ayat 111, yang mana diterangkan bahwa wahyu ialah membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menghibur atau meluruskan jalan manusia. Yang ketiga ialah wahyu sebagai ilham. Selain pada ilham juga ditujukan pada pembunuhan manusia dan lain sebagainya. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Tuhanmu atau Allah mengilhamkan atau menunjukkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat di sisi manusia. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ilham tidak hanya ditujukan kepada manusia, melainkan kepada binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara wahyu dan ilham. Setelah mengetahui pengertian wahyu, sekarang kita akan mencari perbedaan antara ilham dan wahyu. Perlu kiranya dikemukakan pengertian tentang ilham. Dari segi bahasa, ilham berarti mengelam, dalam arti mengucapkan kepada sesuatu yang ada di dalam jiwa. Persamaan wahyu dan ilham. Persamaan wahyu dan ilham antara lain ialah satu, wahyu
diterima oleh manusia. Karena memang diperuntukkan untuk manusia, ilham harusnya sangat dibutuhkan dan harus diterima oleh manusia. Yang kedua, menimbulkan kefahaman dalam hati. Ilham dan wahyu difungsikan untuk menjadi petunjuk dan menjadi perantara di mana manusia harus senantiasa berada dalam jalan yang benar. Perbedaan antara wahyu dan ilham. Wahyu diterima oleh Nabi dan Rasul melalui kasyaf syuhud, yakni melalui kehadiran malaikat atau kesadaran di samping kasyaf maknawi. Sedangkan ilham datang hanya melalui kasyaf maknawi, yakni pengujangan langsung oleh Allah kepada yang dikehendaki. Seperti halnya kepada kepada siapa manusia selain Rasul. Perbedaan yang kedua, wahyu hanya diterima manusia pilihan Allah yang mengemban tugas kenabian atau misi kerasulan. Seperti halnya Nabi Muhammad menerima wahyu seperti wahyu seperti Al-Quran dan sebagainya. Sedangkan ilham dapat dilimpahkan Allah SWT kepada manusia dan siapapun yang dikehendakinya, baik saat itu kenabian menyampaikan kepada orang lain. Ya, di sini ilham dapat diturunkan oleh Allah kepada seorang juga, kepada manusia lain biasa. Yang ketiga, wahyu diterima untuk kemaslahatan seluruh umat, untuk umat tertentu. Sedangkan ilham untuk yang menerima saja tanpa adanya kewajiban menyampaikan kepada lain. Wahyu diturunkan kepada Nabi untuk kemaslahatan umatnya, seperti halnya membunuh umatnya, bersama umatnya, mengamalkan umatnya dan lain sebagainya. Sedangkan ilham hanya untuk orang itu sendiri, orang yang dikehendaki Allah yang diberikan ilham. Mungkin sekian dulu penjelasan atau presentasi atau itu. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya. Dan baik, saya akan memberi tugas tentang mendiskusikan contoh melaksanakan perilaku Al-Quran dalam kegiatan sehari-hari. Misal contohnya melaksanakan ibadah kepada Allah seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Lalu kalian praktekkan perilaku Al-Quran dalam kegiatan sehari-hari dengan secara berkelompok. Ya, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini dapat memberikan ilmu yang manfaat dan berkah untuk anak-anak. Jangan lupa pekerjaan-pekerjaan dikerjakan, karena kami teman-teman semua anak-anak ada yang mau bertanya. Jadi saya kasih pertanyaan, bukan pertanyaan, pekerjaan. Ya, kita saja.